sistem YOLO berbasis komputer, teman-teman. Pada materi kali ini, saya ulangi lagi. Jadi pada materi kali ini, saya mengucapkan mohon maaf. Untuk judul materi kali ini bukan arsitektur sistem navigasi kapal tanpa awak berbasis GPS dan sensor navigasi, melainkan perancangan sistem sorting kondisi barang menggunakan YOLO berbasis fisik komputer. Nah, pada webinar kali ini untuk arsitektur sistem navigasi kapal tanpa awak ini digunakan untuk pada materi minggu depan, teman-teman. Oke, baik. Sebelum memasuki webinar kali ini, baik, sedikit info, kegiatan ini diselenggarakan oleh APRI atau Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri. APRI merupakan wadah kolaborasi bagi para profesional, praktisi, akademi, dan pelaku industri di bidang rekayasa dan industri. Nah, sejak diinisiasi pada tahun 2022, APRI berkomitmen untuk mendorong peningkatan kompetensi inovasi serta sinergi antara dunia pendidikan dan industri. Buat teman-teman yang ingin join ke APRI, bisa dilihat pada kolom chat ya teman-teman, itu ada dari Instagram APRI atau daftar sebagai member APRI tersebut, teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja ke inti pembahasan materi kali ini. Baik teman-teman, mari kita langsung menuju ke materi kali ini, yaitu adalah perancangan sistem sorting kondisi barang menggunakan YOLO berbasis visi komputer, teman. Nah, ini adalah profil saya, yang dimana saya pernah mengikuti workshop desain tentang USV atau kapal tanpa awak, teman-teman, dan juga memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP. Saya juga mengikuti program kreativitas Karsa Cipta, dan juga saya memiliki sertifikat student internship. Nah, untuk pengalaman kerja saya itu berada di PT Fortex Solusi Integrasi dari sebagai software dan desain engineering mulai tahun Januari 2024 sampai Juni tahun 2024. Kemudian untuk pengalaman kerja saya yaitu di PT Rezeki Mekanik Indonesia. Dan ini adalah merupakan salah satu profil-profil saya di sini dari kapal maupun dari sistem navigasinya dan juga panel-panel. Baik, untuk tentang dokter mekanik akademi sendiri, yaitu dokter mekanik merupakan lembaga pelatihan Indonesia yang terdaftar sebagai LPK dan juga LPK, yaitu lembaga pelatihan kerja, dan juga lembaga kursus pelatihan atau LKP. Nah,
Di sini kami hanya fokus pengembangan dan keterampilan teknik modern berbasis industri, khususnya di bidang teknik dan engineering. Dokter Mekanik Academy juga menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi tingkat nasional dan internasional. Nah, teman-teman bisa mengunjungi website Dokter Mekanik. Nah, di sini. Dan di sini ada juga beberapa course-course gratis yang teman-teman bisa akses di Dokter Mekanik tersebut. Nah, baik, langsung kita masuk ke inti materinya, yaitu perkembangan latar teknologi dari sistem sorting menggunakan sistem metode YOLO. Nah, itu perkembangan teknologi industri menuntut proses produksi yang semakin cepat dan akurat dan konsisten, termasuk tahap penyortingan kondisi barang untuk memastikan kualitas produk sesuai standar yang ditetapkan oleh sorting yang masih dilakukan secara manual, memiliki berbagai keterbatasan seperti ketidakkonsistenan penilaian kesalahan operator serta potensi kesalahan yang dapat mempengaruhi efisiensi dan kualitas produksi. Oleh karena itu, penerapan teknologi komputer atau computer vision menjadi salah satu yang relevan untuk melakukan penyortingan secara otomatis berdasarkan citra visual. Salah satu metode yang efektif dalam visi komputer adalah you only look once atau YOLO, yaitu merupakan algoritma pendeteksi objek berbasis deep learning yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan kondisi barang secara memanfaatkan YOLO berbasis visi komputer. Sistem sorting kondisi barang dapat dirancang agar bekerja secara otomatis, cepat, dan konsisten, sehingga mampu meningkatkan efisiensi proses produksi serta menjaga kualitas produk secara optimal. Visi merupakan cabang ilmu dalam bidang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi dari citra atau video yang dihasilkan oleh kamera, sehingga sistem dapat mengenali objek, bentuk, maupun kondisi tertentu secara otomatis. Berbeda dengan penglihatan manusia yang bekerja secara alami melalui mata dan otak, visi komputer memanfaatkan kamera sebagai alat mengambil gambar dan algoritma pemrosesan citra sebagai otak untuk menganalisis data visual. Melalui proses ini, komputer dapat melakukan tugas seperti mendeteksi objek, mengklasifikasikan kondisi barang, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi visual, sehingga teknologi visi komputer banyak digunakan dalam aplikasi industri seperti QC atau quality control, sistem sorting otomatis, dan pengawasan produksi. Nah, untuk konsep kecerdasan buatan, yaitu gambar tersebut menunjukkan hubungan antara artificial intelligence, machine learning, dan data science. AI merupakan bidang paling luas yang bertujuan membuat mesin mampu meniru kecerdasan manusia. Di dalamnya terdapat machine learning, yaitu metode yang memungkinkan sistem belajar dari data, dan deep learning sebagai bagian dari machine learning yang merupakan jaringan saraf berlapis untuk mengenangani data kompleks seperti gambar. Sementara itu, data science berfokus pada pengelolaan dan analisis data, yang sebagian metodenya beririsan learning dan deep learning. Nah, ini salah satu dari konsep kecerdasan buatan sendiri. Nah, artificial intelligence, di sini ada machine learning, dan di sini ada deep learning, dan di sini ada data science. Seperti itu. Dan untuk YOLO sendiri itu apa? Nah, YOLO sendiri adalah yang advance adalah arsitektur jaringan saraf dalam untuk mendeteksi objek secara real time yang diperkenalkan oleh Joseph Redmond, Santos Dilpada, Ross Girsik, dan Ali Farhadi dalam makalah mereka pada tahun 2016. Konsep dasar YOLO adalah metode deteksi objek yang mengubah masalah deteksi objek menjadi masalah regresi tunggal secara langsung dari citra ke bounding box atau kotak membatas, dan probabilitas kelas.
Berbeda dengan metode seperti objek tradisional yang menggunakan pendekatan dua tahap seperti RCNN, yang pertama mencari region proporsional, kemudian mengklasifikasikannya. Nah, YOLO sendiri itu merupakan metode salah satu tahap yang melakukan deteksi dan klasifikasi dalam satu langkah. Nah, sebagaimana contoh, kecepatannya tinggi. Nah, YOLO dapat melakukan deteksi objek dalam real time karena hanya memerlukan satu kali proses untuk memprediksi lokasi dan kelas objek. Akurasi yang baik, meskipun lebih ringan daripada beberapa metode lain yang memerlukan pemrosesan berulang, YOLO tetap mampu memberikan akurasi yang baik dalam deteksi objek. Yang ketiga, kemampuan umum. YOLO dapat digunakan untuk berbagai macam tugas deteksi objek, dari deteksi wajah hingga deteksi objek kompleks di berbagai latar belakang. Nah, efisiensi dengan hanya satu pemrosesan untuk setiap citra atau frame video, YOLO lebih efisien dalam penggunaan sumber daya komputasi dibandingkan dengan metode yang memerlukan pemrosesan berlapis. Kemudian di sini adalah salah satu contoh arsitektur YOLO, yang dimana di sini adalah sebagaimana ada dua botol di sini ada sebagai input. Nah, kemudian di sini prosesnya menggunakan convolutional layer, dan di sini ada fully connected layer, dan di sini adalah hasil prediksi. Jadi ini semacam arsitektur di sini merupakan model deteksi objek yang terkenal. Proses seluruh gambar hanya sekali, mengklarifikasikan objek dalam grid dan mengidentifikasi. Nah, bounding box atau kotak batas serta prediksi kelas secara langsung dari gambar tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa project, beberapa dari sistem pendeteksian yang dimana dari hasil beberapa prediksi tersebut. Seperti itu. Di sini adalah bagi yang teman-teman ingin mencoba langkah demi langkah YOLO. Nah, di sini teman-teman harus mempersiapkan data set terlebih dahulu. Di sini bisa menggunakan RoboFlow. Nah, jadi teman-teman harus ada, misalkan sebagaimana contoh, teman-teman ada ingin mendeteksi barang ini seperti apa, kondisi apa. Nah, sini ada beberapa dataset yang akan dipilih. Nah, teman-teman kemudian labeli. Nah, bisa labeli kotak berubah kotak seperti ini. Nah, di sini juga ada sistem kelasnya pada bagian sebelah sini. Nah, setelah teman-teman labeli, kemudian di sini ada untuk cara downloadnya. Nah, di sini dari hasil melabeli, teman-teman bisa ada juga training set atau validasi set atau test set. Nah, training set ini adalah data yang akan di training, kemudian valid set ini adalah data yang dari hasil validasi dari training ini, dari hasil melatih dari data tersebut, teman-teman. Kemudian juga ada beberapa test set. Test set ini fungsinya untuk mengetes dari data tersebut yang nanti akan dites, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan RoboFlow ini sebagai melabeli dari sistem YOLO teman-teman yang ingin teman-teman buat, seperti itu. Nah, kemudian untuk trainingnya data, nah teman-teman bisa menggunakan Linux atau Google Colab. Nah, kalau saran saya lebih memilih sistem Linux, teman-teman. Karena kalau sistem Google Colab ini biasanya lebih terbatas, tapi juga tergantung dari kondisi laptop maupun PC teman-teman. Ada yang misalkan laptopnya bagus atau spesifikasinya bagus, teman-teman bisa pakai OS Linux. Berbeda dengan Windows, yang dimana Linux ini lebih fleksibel dalam training data. Begitu juga dengan Google Colab ini. Kalau Google Colab ini, teman-teman bisa akses online, jadi tanpa perlu mengganti teman-teman Windows-nya ke Linux. Ada juga salah satu metode lagi, yaitu di laptopnya teman-teman harus ada
OS Windows dan Linux atau double OS. Biasanya seperti itu. Nah, kalau saya lebih sukanya yaitu hanya satu OS saja karena supaya kinerja laptopnya berkurang. Seperti itu. Takutnya kinerja laptopnya berkurang, mengakibatkan dan lain malah macam itu malah semakin berat, maka teman-teman harus pakai satu OS saja, yaitu Linux atau Ubuntu, teman-teman. Nah, berikut adalah untuk cara teman-teman bagaimana sih caranya training YOLO. Nah, jadi teman-teman harus kalau ini di Google Colab, teman-teman. Di Google Colab, cara trainingnya teman-teman harus menggunakan CUDA, teman-teman. Di sini harus menggunakan CUDA, kemudian juga menggunakan NVIDIA, teman-teman. Dari produknya NVIDIA. Nah, kemudian ini computer capability. Kemudian di sini teman-teman download beberapa library-nya, teman-teman. Di sini ada banyak library. Ini juga bergantung dengan kondisi Google Colab kalian, teman-teman. Jadi download dulu terlebih dahulu library, atau juga yang versi kudanya masing-masing Google Colab ini berbeda-beda. Ada yang 535, ada juga yang 550. Tergantung juga Google Colab, teman-teman, berbeda. Nah, Google Colab ini itu berdasarkan dari NVIDIA apa yang digunakan oleh Google Colab ini. Jadi teman-teman harus juga perhatikan versi NVIDIA ini supaya teman-teman bisa download CUDA ini dengan sesuai versinya, seperti itu. Dan juga beberapa tools-toolsnya, teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk menguninstall CUDA-nya atau toolkitnya. Nah, kemudian di sini ada menuju ke library Google Drive, teman-teman. Nah, cara menuju ke library harus konekkan terlebih dahulu di Google Colab ini. Jadi teman-teman harus pasang Google Colab ke Google Drive, teman-teman. Kemudian untuk menuju ke ini, teman-teman, file directory. Nah, sebelum teman-teman menuju ke file directory terlebih dahulu, teman-teman harus mendownload darknet terlebih dahulu, teman-teman. Download darknet terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman mendownload darknet terlebih dahulu, teman-teman untuk masuk ke Google Drive-nya. Nah, di sini file darknet saya taruh di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini adalah file ekstensi dari darknet saya. Lalu kemudian atur darknet saya itu seperti ini. Nah, GPU 1, CUDNN 1, dan juga CUDNN half 1 juga. Ini diganti juga isinya dari file darknet. Lalu kemudian di sini ada untuk membuat file tersebut, teman-teman. Nah, kemudian ini membuat file darknet, kemudian make clean. Tujuannya untuk membersihkan terlebih dahulu, kemudian ketik make seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk cara training datanya, teman-teman, dari hasil download yang tadi menggunakan RoboFlow, teman-teman di sini. Nah, itu teman-teman bisa copy di sini, valid dan train. Nah, jadi di dalam RoboFlow ini kan ada tiga. Tadi kan ada valid, training, dan juga tes. Nah, teman-teman menggunakan valid dan training saja untuk menggunakan ini training YOLO-nya tersebut, teman-teman. Nah, kemudian dari YOLO-nya itu teman-teman juga tambahkan juga ini file ekstensinya berupa txt. Nah, jadi ini dari file train dan valid itu dari semua isi foto-foto tersebut, teman-teman buat juga file baru lagi di sini, train.txt dan juga valid.txt. Nah, ini tuh biasanya berupa isi
foto-foto dari ini teman-teman, yang hasil labeling teman-teman di sini seperti itu. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah sorting, teman-teman bisa akan ini ketik seperti ini. Tergantung juga file darknet teman-teman berada di mana. Ini adalah untuk training darknetnya teman-teman. Untuk training darknetnya. Nah, ini untuk training darknetnya teman-teman. Seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk cara training darknetnya. Nah, setelah di training, teman-teman download filenya. Nah, download filenya itu setelah teman-teman download filenya ada dua teman-teman, yaitu YOLO V4 Tiny Weights yang di sini dan juga CFG. Nah, CFG ini biasanya berada di file darknetnya teman-teman. Jadi file darknetnya ini teman-teman harus cari ke CFG. Nah, kemudian weights ini adalah hasil dari training ini teman-teman. Ini. Nah, ini adalah salah satu pemrogramannya menggunakan YOLO teman-teman dengan bahasa Python teman-teman. Bisa lihat di sini. Nah, di sini ada library-nya dan juga ini adalah file ekstensinya. Ini menggunakan OpenCV teman-teman. Ini untuk tes gambarnya teman-teman. Tesnya tergantung teman-teman juga filenya berada di mana. Dan ini adalah proses dari arsitektur itu tadi teman-teman. Arsitektur dari hasil pemanggilan YOLO tersebut. Dan ini layarnya berapa, tinggi bounding box-nya teman-teman, dan juga ini adalah untuk menampilkan dari YOLO V4 Tiny tersebut teman-teman. Nah, kemudian peralatan yang digunakan atau kelengkapan itu biasanya menggunakan kamera dan Raspberry Pi 5 di sini. Kemudian dari Raspberry 5 ini teman-teman hubungkan ke komunikasi teman-teman. Komunikasi ini menuju ke PLC tersebut teman-teman. Seperti itu. Jadi Raspberry Pi ini fungsinya itu untuk mendeteksi dari sistem YOLO tersebut, kemudian dikomunikasikan serial menuju ke PLC tersebut. Nah, saran saya teman-teman untuk murah, teman-teman bisa pakai Raspberry Pi 5 dan juga kamera terserah, background juga bisa untuk pengaksesan ke sistem industri tersebut. Kemudian untuk konfigurasinya itu cukup sederhana teman-teman. Teman-teman komunikasikan sistem deteksi ke sistem aktuator. Sebagaimana contoh ini adalah video tersebut teman-teman. Nah, sebagaimana contoh itu misalkan ada baut diambil, ditaruh di nomor 4, lalu kemudian ini ditaruh lagi. Nah, ini sistemnya deteksi teman-teman. Ditaruh di nomor 8 seperti itu untuk cara sistem persortingan menggunakan metode YOLO teman-teman, seperti itu. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan? Di sini saya membatasi maksimal 3 saja untuk teman-teman bertanya teman-teman. Apakah ada pertanyaan teman-teman?
Oke, pertanyaan dari Firda. Izin bertanya, untuk sejarah mekatronika. Oke, jadi untuk sejarah mekatronika itu dari mekanik dan juga elektronik, atau bisa dibilang adalah sistem gabungan robot. Bisa dibaca sendiri di website itu sejarahnya seperti apa. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Pertanyaan dari Mas Rizky Findra Ragaska. Apa perbedaan YOLO di sini dengan you only live once di kehidupan sehari-hari? Beda. Kalau YOLO di sini itu menjelaskan tentang teknologi fisik komputer. Berbeda dengan ini, you only live once ini beda. Jadi YOLO sendiri merupakan salah satu uh, sistem deteksi yang dimana mendeteksi hanya dalam satu kali saja. Berbeda dengan itu ya, beda jauh konteksnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi,
Baik teman-teman, sedikit informasi tambahan teman-teman. Nah, APRI secara rutin itu menyelenggarakan webinar diskusi keilmuan serta program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang dapat diikuti para anggotanya. Nah, dengan bergabung dengan anggota APRI, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit mulai dari akses webinar, bahkan menjadi narasumber dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri, memperluas jejaring profesional lintas bidang, hingga kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kalau teman-teman berminat, silahkan teman-teman bisa join menjadi anggota APRI. Info ke anggotanya bisa langsung dicek ke website apri.id.org, teman-teman. Baik, baik teman-teman, untuk course-nya teman-teman bisa akses pada link sebagai berikut teman-teman yang saya kirimkan di kolom chat. Nah, di sini teman-teman bisa akses link tersebut ya teman-teman. Untuk pengerjaan course-nya teman-teman juga bisa lihat-lihat course lain juga boleh. Ini adalah salah satu dari course beberapa dari dokter mekanik ya teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian dulu pada webinar kali ini teman-teman. Cukup sekian dulu pada webinar kali ini. Terima kasih yang sudah join pada webinar kali ini. Terima kasih dan selamat siang.